Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau membawakan materi basis data, yaitu khususnya normalisasi. Nah, di sini hal yang kita bahas pertama itu sebelum masuk ke normalisasi adalah dependensi fungsional, di mana dependensi fungsional itu merupakan atribut yang bisa dikatakan berketergantungan dengan atribut lainnya, atau bisa kita analogikan dengan Y, itu tergantung dengan X apabila nilai dari Y itu berhubungan dengan X. Nah, bisa kita lihat di sini ada contoh notasinya, di mana kita bisa menggambarkan notasi X itu tanda panah Y, di mana kita bisa membacanya dengan cara X menentukan Y atau Y bergantung secara fungsional kepada X. Nah, di sini X sendiri itu disebut penentu atau determinan, dan Y tersendiri itu disebut dependen atau yang bergantung. Lalu, atribut bisa bergantung pada beberapa atribut. Contohnya nih, dari notasi tadi, X itu menentukan Y. Nah, ini yang menjadi dependen itu bisa lebih dari satu. Contohnya, X dan Y menentukan Z. Nah, mungkin kalian belum ada gambaran tentang ini, tapi tenang aja, kita bakal lihat contoh selanjutnya. Nah, di sini udah saya kasih contoh, di mana di sini ada tabel dari sebuah database yang terdiri dari NIM, nama mahasiswa, prodi, jurusan, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Nah, bisa kita lihat di sini pada tabel ini masih belum ternormalisasi dengan baik. Dia ada NIM, nama mahasiswa, prodi, dan jurusan, di mana NIM itu menentukan nama mahasiswa, dan NIM menentukan prodi, serta NIM menentukan jurusan. Tentu saja karena NIM di sini bersifatnya unik. Otomatis NIM itu akan menentukan satu nama mahasiswa, satu prodi, dan satu jurusan. Hal ini belum tentu kita bisa balikan seperti nama mahasiswa itu menentukan NIM. Kenapa? Karena kalau nama mahasiswa menentukan NIM, bisa saja ada nama mahasiswa yang lain yang sama dengan nama mahasiswa yang satu. Jadi, maka dari itu NIM di sini disebut unique atau bisa kita sebut primary key. Jadi, untuk notasinya kita bisa tulis NIM tanda panah dalam kurung kelawar nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Atau bisa kita baca NIM menentukan nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Nah, ada lagi nih di samping untuk kode mata kuliah. Nah, di sini kode mata kuliah itu menentukan nama mata kuliah. Itu udah pasti kok. Karena di sini kita bisa lihat nama mata kuliah itu ada yang sama nih, satu basis data, dua basis data juga, yang ketiga basis data. Nah, otomatis nama mata kuliah ini tidak bisa disebut unik karena dia memiliki lebih dari satu mata kuliah dengan nama yang sama. Maka dari itu, di sini kita bisa katakan kode mata kuliah itu bisa dikatakan unik. Nah, notasinya kita bisa tulis dengan kode mata kuliah, tanda panah, dalam kurung kurawal, nama mata kuliah, dan SKS. Lalu untuk contoh selanjutnya, di sini yang tadi kita sebut beberapa atribut bisa berketergantungan dengan lebih dari satu atribut. Nah, di sini contohnya. Untuk kita menentukan nilai, patokan kita menentukan nilai kan adalah NIM dan kode mata kuliah. Tentu saja kita analogikan dengan satu mahasiswa mengambil satu mata kuliah akan mendapatkan satu nilai. Nah, kenapa seperti itu? Karena kan di sini ada mata kuliah yang sama. Nggak mungkin dong dia satu mata kuliah yang sama, nilainya sama semua 80. Maka dari itu, dia tidak bisa hanya dengan satu atribut ketergantungannya. Maka dari itu, di sini kita analogikan NIM, kode mata kuliah akan menentukan nilai, atau nilai bergantung dengan NIM atau kode mata kuliah. Nah, di sini NIM itu menentukan prodi, dan prodi menentukan jurusan. Kenapa? Karena satu jurusan pasti masuk ke satu prodi dong. Maka dari itu kita juga di sini ada ketergantungan parsial ya. Di sini kita sebutnya NIM itu bergantung pada prodi, sedangkan prodi itu menentukan satu jurusan. Satu jurusan bergantung pada prodi, dan satu prodi menentukan satu NIM. Lalu sebelum kita lanjut, kita bahas dulu nih jenis-jenis dependensi, di mana jenis-jenisnya tuh ada 4. Dependensi sepenuhnya, dependensi parsial,
dependensi total, dan dependensi transitif. Kita bahas dulu nih yang dependensi sepenuhnya, di mana kita masih pakai tabel yang sama, contoh yang sama yang tadi kita pakai. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih dependensi sepenuhnya itu? Nah, dependensi sepenuhnya itu bisa dikatakan Y bergantung sepenuhnya pada X bila Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X, atau Y tidak memiliki dependensi fungsional terhadap bagian dari X. Jadi dia tidak memiliki ketergantungan dari bagian X tersendiri. Contoh nih, kayak tadi, untuk menentukan nilai, dia tidak bergantung dong dengan nama mahasiswa. Kalau kita mencari nilai kan tidak bergantung nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Kita hanya bergantung pada yang unik saja untuk mencari nilai. Itu NIM. Karena kenapa? Karena NIM sudah menentukan nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Tidak perlu untuk nilai itu berketergantungan lagi dengan bagian dari NIM tersebut. Jadi satu NIM atau satu mahasiswa dalam satu matkul akan berpasangan dengan satu nilai saja. Untuk selanjutnya yaitu dependensi parsial. Nah, di sini kita bahas dulu definisinya, di mana Y bergantung parsial pada X itu, atau dependensi parsial Y itu terhadap X bisa dikatakan jika Y adalah atribut non-kunci primer. Jadi dia tuh bukan kunci primer, dan X adalah kunci primer. Nah, itu syaratnya. Jadi Y itu nggak boleh kunci primer, sedangkan X harus kunci primer. Terus, Y memiliki dependensi fungsional terhadap bagian dari X, tetapi tidak terhadap keseluruhan X. Contoh, NIM tadi menentukan nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Nah, itu bagian-bagian yang bukan kunci primer, dia berketergantungan pada X yang merupakan kunci primer. Itu maksudnya dependensi parsial. Jadi nama mahasiswa, prodi, jurusan hanya bergantung pada NIM, bukan NIM dan kode mata kuliah. Jadi identitas mahasiswa ini nggak bergantung tuh sama kode mata kuliah, karena nggak ada hubungannya, karena ini dia punya tabel tersendiri. Nah, lanjut ke dependensi total. Di sini untuk contoh-contoh yang kita pelajari nanti di normalisasi belum sampai dependensi total, tapi untuk gambaran akan saya jelaskan supaya kalian ada gambaran sedikit. Nah, di sini dependensi total sendiri itu bisa dibilang bergantung total jika Y itu memiliki dependensi fungsional terhadap X, dan begitu juga sebaliknya. Contoh, ini kan NIM merupakan hal unik yang menentukan nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Udah pasti dong, satu NIM punya satu nama mahasiswa. Satu NIM punya satu identitas mahasiswa. Nggak mungkin satu NIM itu punya lebih dari mahasiswa. Nah, jika misalnya kampus menambahkan NIK dalam tabel mahasiswa, NIK itu kan juga unik ya, semua penduduk itu punya satu NIK. Nah, jika NIK mahasiswa juga dicatat, maka NIM dan NIK bergantung total karena satu NIK itu memiliki satu NIM. Dan satu NIM hanya memiliki satu NIK. Itu namanya total, dia berketergantungan total. Jadi NIM itu dependensi total dengan si NIM. Nah, untuk yang terakhir itu dependensi transitif. Itu bisa kita katakan Z bergantung transitif pada X. Nah, ada pihak ketiga nih. Di sini Z memiliki dependensi fungsional terhadap Y dan Y memiliki dependensi fungsional terhadap X. Atau notasinya X itu menentukan Y dan Y menentukan Z. Nah, di sini kita bisa lihat tadi ada nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Itu kan merupakan bagian dari ketergantungan parsialnya si NIM nih. Nah, tapi kita lihat juga nih di prodi ini ternyata bisa kita buatin tabel. Nah, satu jurusan itu pasti kan satu prodi itu punya banyak jurusan. Nah, satu jurusan pasti memiliki satu prodi kan. Maka dari itu kita bisa analogikan dengan NIM itu menentukan satu prodi, dan satu prodi menentukan satu jurusan. Seperti itu. Untuk selanjutnya di sini sebuah tips and trick kalau kalian mau melakukan normalisasi. Jadi ini saya udah buatin contoh diagram dependensi. Apa sih fungsi diagram dependensi ini? Jadi sebelum kalian untuk langsung masuk terjun menormalisasikan sebuah tabel, alangkah lebih baiknya kalian membuat diagram dulu. Seperti contoh yang udah saya buatin, di mana di sini kalian bisa jabarin ketergantungan yang ada. Tadi, seperti di jenis-jenis dependensi yang tadi, ada sepenuhnya, parsial, transitif, dan total. Nah, di sini kita bisa buat dulu diagramnya. Kenapa? Ini akan sangat memudahkan kalian dalam membuat normalisasi. Nah, di sini contohnya,
ada kotak, di sini ada NIM dan kode mata kuliah. Itu primary key dari yang bisa kita buat unik, yang bisa kita ketemukan unik dari contoh yang tadi. Nah, untuk di luar NIM, kita panah lagi nih. Ada nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Lalu untuk kode mata kuliah, kita panah nih ke bagian SKS dan nama mata kuliah. Sedangkan NIM dan kode mata kuliah, kita buatkan lagi tanda panah itu ke nilai. Nah, di mana di sini kita bisa simpulkan kunci primernya itu ada 2, yaitu NIM dan kode mata kuliah. Terus ada ketergantungan parsial nih, di mana itu ada NIM dan kode mata kuliah dengan bagian-bagiannya. Di mana NIM itu ada bagian dari nama mahasiswa, prodi, jurusan, sedang kode mata kuliah bagiannya yaitu adalah nama mata kuliah dan SKS. Nah, untuk ketergantungan sepenuhnya tadi kita sudah bahas. Ada NIM dan kode mata kuliah yang menentukan nilai, itu ketergantungan sepenuhnya. Untuk ketergantungan transitif, itu ya kita bisa lihat di sini ada tanda panah di bagian prodi memanah jurusan. Itu artinya NIM menentukan prodi dan prodi menentukan jurusan. Lalu kita sebelum masuk lagi kita bahas yang namanya anomali. Apa sih anomali itu? Kita bahas nih sama-sama. Anomali adalah masalah yang timbul dalam relasi ketika terjadi operasi pemutakhiran data. Apa sih pemutakhiran data itu dalam relasi? Nah, itu ada pemutakhiran data itu kan insert, update, delete. Jadi kalau kita membuat suatu normalisasi, belum kita menormalisasikan tabel, pasti ada anomali pada bagian insert, update, dan delete. Apa itu kita bahas di next slide selanjutnya. Di sini masalah yang terjadi, misalnya pengubahan data yang membuat tidak konsistenan data atau bahkan membuat suatu data menjadi hilang. Nah, jenis anomali tadi itu kita akan bahas tadi itu anomali insert, update, dan delete. Nah, kita mulai dari anomali penyisipan atau insert dulu, di mana definisinya itu merupakan masalah yang terjadi ketika suatu baris disisipkan ke dalam tabel. Jadi kita kalau mau nambahin data, kalau tabel itu belum ternormalisasi dengan benar, pasti akan ada masalah ketika kita nambah data. Terus, apa yang akan terjadi jika biasanya terjadi dari anomali insert itu, biasanya kunci primer bernilai 0 atau kosong. Nah, kita contoh nih tadi masih dengan contoh tabel yang sama. Di sini ada kasus kalau kita menambahkan mahasiswa baru, namun belum memiliki mata kuliah. Nah, otomatis dong di sini kunci primer kode mata kuliahnya 0. Namanya juga mahasiswa baru kan dia belum mengambil mata kuliah. Dia baru cuma masuk data-data mahasiswanya aja, belum dia memulai perkuliahan. Jadi otomatis mata kuliah itu masih kosong. Nah, kalau tabelnya seperti ini kan kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS otomatis kosong. Nah, hal itu kan nggak boleh terjadi karena data itu nggak boleh 0. Nah, jika mahasiswa 1, 2, 3, 4 nih contohnya di NIM 1, 2, 3, 4 mengambil mata kuliah baru, maka data NIM, nama prodi, jurusan akan diinput berulang. Nah, kalau misalnya datanya kayak gini, kan dia ngulang lagi tuh kalau misalnya dia ngambil mata kuliah. Nah, itu namanya anomali insert. Lalu selanjutnya anomali perubahan atau update, di mana definisinya itu ya masalah yang timbul ketika data dalam relasi diubah. Jadi kalau kalian mau mengubah data itu bakal susah kalau misalnya kayak gini. Terus akibat yang akan ditimbulkan itu ya banyak data atau data tidak konsisten. Nah, contohnya nih, jika SKS M001 ternyata ada 3 SKS. Sedangkan yang di tabel ini dia 4 SKS nih. Nah, kita hitung nih basis data aja ada 4 nih di sini dalam tabel nih. Kalau kita mengubah itu jadi 3, apa nggak capek tuh operatornya mengubah data-data tersebut? Bayangin aja kalau misalnya kita mau ngubah 1000 mahasiswa yang ada di kampus. Otomatis dong kita tuh operatornya ngubah satu-satu. Mungkin kalau dari sisi developer, ya mungkin kita gampang ya kalau kita tahu query untuk ngapus. Oh, alter tabel ini menjadi ini. Dah, berubah semuanya SKS-nya. Kalau dari sisi kampus kan yang bekerja adalah user atau operator. Jadi kan itu nggak efektif. Masa mereka harus mengubah 1000 data menjadi 3 SKS. Nah, itu nggak efisien banget dan itu memakan waktu. Jadi itu adalah tadi anomali update. Nah, selanjutnya ada anomali penghapusan atau delete, di mana merupakan masalah yang terjadi karena suatu baris dalam relasi dihapus. Nah, itu jadinya data yang lain juga ikut hilang gitu loh. Misalnya, contoh, mahasiswa NIM 1, 2, 3, 5 nih.
dihapus. 1, 2, 3, 5 itu si alit namanya. Maka data mata kuliah matematika juga ikut hilang kan. Nah, di sini kan dia cuma punya 1 matematika nih. Berarti hilang dong nama mata kuliahnya. Nah, itu anomali yang terjadi jika tabel belum ternormalisasi dengan benar. Nah, selanjutnya itu normalisasi sendiri. Kita masuk ke poin inti dari pembelajaran hari ini, yaitu normalisasi, di mana normalisasi merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan pengelompokan atribut-atribut dalam sebuah relasi. Jadi sehingga relasi itu terstruktur baik ya. Nah, di sini tabel itu mengandung redundansi sesedikit mungkin, jadi nggak ada duplikasi data. Kemungkinan ada duplikasi data pasti ada, tapi dengan normalisasi akan membantu kita untuk meredundansi data yang akan terduplikat. Lalu untuk kedua, tabel bebas anomali. Tadi kan kita udah bahas anomali itu apa. Ada anomali insert, update, dan delete. Nah itu. Kita juga meminimalisir dari anomali-anomali tersebut. Kita menghindari masalah dengan menormalisasikan data. Nah untuk yang ketiga, itu normalisasi dilaksanakan melalui sejumlah langkah. Jadi ada langkah-langkahnya itu kayak dari UNF, First Normalization Form, dan Second, sampai ke 6 kalau nggak salah. Ada juga BCNF, tapi di sini kita bakal bahas sampai Third Normal Form aja. Lalu setiap langkah itu pasti berhubungan dengan bentuk normal tertentu. Ya tadi itu ada First Normal Form, akan beda bentuknya dengan Second Normal Form. Nah, untuk bentuk normal itu maksudnya suatu keadaan yang dihasilkan oleh penerapan aturan-aturan sederhana yang berhubungan dengan dependensi fungsional. Tuh. Tadi kita juga udah bahas definisi fungsional. Lalu kita langsung aja ke contoh dari normalisasi. Sebelum masuk ke contoh, tadi bahas langkah-langkahnya dulu. Biasanya normalisasi itu dimulai dari unnormalized form atau bentuk yang sangat belum sempurna, sangat belum beraturan. Lalu dilanjutkan dari first normal form di setiap perpotongan baris dan kolom dalam relasi hanya berisi satu nilai. Nah, itu tadi contoh yang saya perlihatkan dari awal, dari dependensi itu adalah contoh bentuk dari first normal form. Nah, jadi kita nggak perlu lagi untuk membahas first normal form, tapi akan ada video kelanjutan dari contoh penyelesaian dari unnormalized form. Lalu selanjutnya itu second normal form. Itu pasti sudah memenuhi first normal form atau first NF ya, dan tidak mengandung ketergantungan parsial seperti yang kita pelajari tadi. Ini menentukan nama mahasiswa, menentukan satu prodi, dan menentukan satu jurusan. Itu kan ketergantungan parsial. Nah selanjutnya itu yang kita akan bahas yang terakhir, third normal form, dimana sudah memenuhi second normal form dan tidak mengandung ketergantungan transitif. Yang tadi prodi menentukan jurusan ya, dalam tabel ada lagi relasinya, dalam sebuah data itu ada lagi relasinya kayak gitu. Lalu nih kasus first normal form, jadi kita nggak bisa bahas karena contoh ini sudah memenuhi first normal form. Jadi kita langsung aja ke contoh kasus 2NF. Nah tadi masih ingat tips yang saya suruh untuk membuat diagram dependensi dulu sebelum menentukan normalisasi. Jadi masih menggunakan diagram dependensi yang sama, kita di sini bisa menghilangkan ketergantungan parsial. Apa sih ketergantungan parsial tadi? Nah itu, tadi kita harus memisahkan NIM dulu. NIM yang dimana menentukan nama mahasiswa, prodi, dan jurusan di tabel mahasiswa. Jadi kita buatkan dulu nih tabelnya dia, nggak perlu kita jadiin satu tadi. Kita buatin dulu tabel mahasiswa dengan ada NIM sebagai primary key dan bagian-bagiannya itu nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Lalu kita juga pisahkan nih kode mata kuliah menjadi tabel mata kuliah, di mana bagian-bagiannya itu nama mata kuliah dan SKS. Jadi kode mata kuliah di sini kan tadi sifatnya unik ya, maka itu jadi primary key. Lalu untuk yang terakhir, kunci primer atau atribut sisanya itu tabel nilai. Jadi karena tabel nilai itu dia berketergantungan sepenuhnya dengan NIM dan kode mata kuliah, jadi dia berketergantungan dengan lebih dari satu atribut. Maka dari itu kita harus memanggil primary key tadi, yaitu NIM dan kode mata kuliah untuk menentukan satu nilai. Nah ini ketika kalian udah membuat tabel-tabel tersebut menjadi terpisah.
Jadi kan nggak ada tuh redundansi data, nggak ada duplikasi data lagi. Jadi kita meminimalisir duplikasi data tadi. Jadi kayak tadi misalnya tabel mahasiswa, siswanya sampai 9, nah kita bisa jadi 4 aja nih. Kita nggak perlu lagi data berulang. Tabel mata kuliah juga sama. Ada basis data tadi ada 4, sekarang nggak ada, cuma tinggal 1 doang. Nah, jadi dari tadi yang ada 10 mata kuliah, jadi cuma 5 mata kuliah. Jadi kita nggak perlu lagi berulang-ulang melakukan hal yang sama. Nah, tabel nilai sendiri karena nilainya 1, karena 1 NIM dan kedua mata kuliah. 1 NIM, 1 mata kuliah dan memiliki nilai 1, maka dari itu hasil dari data tersebut tetap sama ya. Karena kan tadi jumlahnya 9, otomatis nilainya juga 9 untuk 9 orang. Nah, untuk kasus 3NF sendiri, itu menghilangkan ketergantungan transitif, di mana tadi NIM menentukan mahasiswa, menentukan satu prodi, dan menentukan satu jurusan. Nah, ternyata ada lagi nih prodi tadi menentukan jurusan, maka dari itu kita pisah lagi, kita buat lagi tabel prodi, supaya kita menghilangkan ketergantungan transitif dari si tabel yang belum normal tadi. Nah, kita buat tabel prodi, di mana isinya prodi dan jurusan. Nah, nanti ada primary key dari prodi ini, kita panggil fungsinya menjadi foreign key di tabel mahasiswa. Di itu konsep dari inner join, tapi kita belum membahas sampai sejauh itu, kita masih membahas sampai normalisasi aja. Jadi konsep inner join nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, sekian pemaparan materi tentang normalisasi hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang dependensi fungsional, di mana dependensi fungsional itu merupakan ketergantungan atribut dengan atribut lainnya jika nilainya ada pada satu atribut. Nah, juga jenis-jenis dependensi tadi ada 4, yaitu dependensi fungsional, dependensi sepenuhnya, transitif, total, dan parsial. Habis itu ada anomali, di mana anomali juga terdapat 3 anomali dalam suatu relasi tabel, yaitu anomali insert, update, dan delete. Nah, selanjutnya ada normalisasi. Jadi kita bahas sampai normalisasi terform. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas sampai yang normalisasi bentuk ke-6. Baik, sekian dulu. Saya tutup pertemuan hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.